Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @farly_savarius_farly. Dia menulis, "Bang, besok udah 3 tahun aku subrek Sinemazi Recap. Wah, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah setia menemani Mimin selama ini guys." Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Code Egg Part 2 yang rilis pada tahun 2024 lalu. Film ini bercerita mengenai sekumpulan manusia super yang dianggap rendah oleh pemerintah. Film ini dibintangi oleh Robbie Amell, Stephen Amell, dan Sirena Gulam-Gaus. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Code Egg Part 2. Semoga 4% dari populasi manusia di bumi memiliki kekuatan super. Tidak ada yang tahu asal-usul dari mana kekuatan super ini muncul. Ada yang memiliki kekuatan telekinesis, mengendalikan api, mengendalikan listrik, dan berbagai macam kekuatan super lainnya. Pemerintah kota Lincoln kemudian mengajak para manusia super itu untuk datang dan bekerja membangun kota memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki. Alhasil kota Lincoln pun berkembang dengan sangat pesat. Namun lama-kelamaan, pekerjaan para manusia super ini digantikan oleh mesin yang lebih cepat dan lebih murah. Akibatnya banyak manusia super yang kehilangan pekerjaan mereka. Beberapa manusia super yang kepepet lalu mencari uang dengan cara mengedarkan narkoba jenis baru yang bernama Psyche yang dibuat dari cairan tulang belakang manusia super. Seorang manusia super berkekuatan listrik yang bernama Connor direkrut oleh Garrett bekerja untuk gembong narkoba yang bernama Marcus. Connor terpaksa menjadi pengedar narkoba guna mendapatkan uang pengobatan ibunya yang menderita tumor. Bersama Garrett, Connor terlibat dalam pencurian dan perampokan bank yang menarik perhatian detektif Alex dan detektif Davis. Puncaknya, para pengedar narkoba itu menyerang konvoi polisi untuk merebut narkoba yang disita. Namun ternyata Marcus mengkhianati Connor dan Garrett dengan membantai petugas kepolisian yang membawa narkoba itu. Connor dan Garrett pun akhirnya balas dendam dengan mengalahkan Marcus. Karena ibunya akhirnya meninggal dunia, Connor pun menyerahkan diri ke polisi, sementara Garrett mengambil alih bisnis narkoba milik Marcus. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Connor akhirnya bebas dari penjara. Saat sedang berjalan kaki, Garrett datang menghampirinya. Garrett yang berhutang budi karena dulu Connor membantunya menawarkan bantuan kepada Connor. Namun Connor malah mengusir Garrett karena dia sudah muak tidak ingin terjun ke dunia hitam lagi. Di sisi lain, peredaran narkoba Psyche semakin tinggi. Sebenarnya kepolisian sudah dibantu robot canggih yang bernama Guardian untuk melawan para manusia super yang menjadi pengedar narkoba. Selain itu, polisi juga menggunakan pesawat drone yang selalu berpatroli sambil membawa robot Guardian. Namun lama-kelamaan warga kota menjadi marah karena robot Guardian sering menindas dan membantai warga yang tidak bersalah. Di sore hari, seorang gadis yang bernama Pavani memiliki kekuatan bisa mendengar suara transmisi dari drone yang melintas di atasnya. Kakak Pavani yang bernama Tarak kemudian datang mengajak Pavani untuk pulang. Saat sedang makan malam, Tarak bertanya mengenai sekolah adiknya itu. Pavani pun menjelaskan kalau dia disuruh segera melunasi uang gedung, jika tidak Pavani akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal ini, Tarak pun menyuruh Pavani tidak usah khawatir, dia akan berusaha semaksimal mungkin mencari uang tambahan untuk biaya sekolah adiknya itu. Keesokan harinya, sersan polisi yang bernama King melakukan kampanye untuk pencalonannya sebagai wali kota pada pemilu berikutnya. Dalam kesempatan itu, King juga memperkenalkan robot anjing yang dia ciptakan bersama timnya yang dinamai Robot Piper. King berkata kalau dia mendengar keluhan masyarakat yang tidak suka dengan adanya robot Guardian. Untuk itulah King memberikan solusi berupa robot anjing yang lucu yang tidak berbahaya. King kemudian menyuruh petugas yang bernama Steelman untuk melakukan demonstrasi. Di saat Robot Piper melihat Steelman mengangkat senjata, Robot Piper langsung menjatuhkannya. King pun menjelaskan kalau robot anjing itu didesain untuk mencegah kekerasan, bukan menyerang. Di saat Steelman mengangkat tangannya, robot itu pun berhenti menyerang. Semua orang pun menyambut robot anjing yang lucu itu dengan senang hati. Ternyata, di atas gedung apartemen di dekat lokasi kampanye, Garrett memperhatikan polisi yang sedang memperkenalkan robot anjing yang baru.
Ternyata tempat ini juga merupakan markas Gareth, di mana Gareth dan anak buahnya membuat narkoba Psych. Tidak seperti yang sebelumnya, kali ini Gareth membayar dengan layak para manusia super yang mau mendonorkan cairan tulang belakangnya sebagai bahan baku narkoba Psych. Gareth dan kedua asistennya, Maeve dan Shane, kemudian turun untuk memberikan bayaran kepada para pengedar. Dari kejauhan, King sempat menatap mata Gareth, namun anehnya King hanya diam saja. Ternyata Tarak adalah salah satu pengedar anak buah Gareth. Setelah menerima upah, Tarak menghampiri Gareth, memberitahu kalau kekuatan supernya yang bisa berkamuflase kini semakin kuat. Tarak ingin naik pangkat karena dia butuh uang lebih banyak untuk biaya sekolah adiknya. Namun Gareth hanya diam saja. Tarak pun memaksa, membuat Maeve terpaksa melemparnya. Malam harinya, Gareth menyiapkan sebuah tas berisi uang upeti untuk diberikan kepada seseorang. Shane pun protes, kenapa mereka selalu memberikan uang upeti sebanyak ini. Gareth pun menjawab kalau dia tidak punya pilihan lain selain membayar upeti agar bisnis narkobanya bisa berjalan dengan lancar. Setelah Shane dan Maeve pergi membawa uang upeti, diam-diam Tarak mengikuti mereka dari belakang menggunakan sepeda. Di dalam gang, Shane meletakkan tas berisi uang upeti ke dalam tempat sampah dan kemudian menguncinya. Setelah Shane dan Maeve pergi, Tarak mencongkel gembok dan kemudian mengambil tas berisi uang upeti yang ada di dalam tempat sampah. Di saat Tarak akan pergi, seseorang datang ke sini. Tarak yang ketakutan pun bersembunyi di balik tumpukan kayu. Ternyata yang datang akan mengambil uang upeti adalah King dan anak buahnya, Cirelli dan Stillman. Stillman memberitahu King kalau uang upeti yang ada di dalam tempat sampah hilang dicuri. Cirelli kemudian menemukan sebuah tas dengan logo milik Gareth. Mereka pun sadar kalau orang yang mencuri uang upeti itu adalah anak buah Gareth itu sendiri. King lalu menyuruh Stillman menelpon Gareth, sementara Cirelli mengecek keadaan sekitar. Cirelli lalu melihat Tarak yang bersembunyi. Tarak pun langsung kabur. King lalu mengirim robot anjing Piper untuk mengejar Tarak. Sadar kalau dia sedang dikejar anjing robot, Tarak langsung masuk ke dalam gudang kosong untuk bersembunyi. Sementara itu, di tempat lain, Pavani yang khawatir pergi mencari kakaknya yang tidak kunjung pulang. Robot Piper lalu masuk ke dalam gudang lewat pintu belakang. Tarak yang mendengar robot Piper sudah masuk, langsung berkamuflase merubah tubuhnya menjadi batu. Robot Piper pun terkecoh dan kemudian pergi. Merasa situasi sudah aman, Tarak kemudian pergi sambil membawa tas yang berisi uang upeti. Ternyata robot Piper sudah menunggu di luar. Tarak pun terpojok. Tarak yang ketakutan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah. Di tempat lain, dari layar monitor, Cirelli melaporkan kalau Tarak sudah menyerah. Namun, King menyuruh Cirelli memprogram robot Piper untuk membunuh Tarak. Robot Piper pun langsung menusukkan satu botol narkoba Psych ke dalam tubuh Tarak, membuat Tarak overdosis hingga akhirnya meninggal. Ternyata dari belakang, Pavani histeris melihat kakaknya itu dibunuh oleh robot Piper. Robot Piper pun langsung berlari ke arah Pavani, namun tiba-tiba sistem robot itu mengalami kerusakan. Keesokan harinya, Connor yang sudah meninggalkan dunia kriminal kini bekerja menjadi tukang bersih-bersih di balai serbaguna. Pemilik tempat itu adalah seorang wanita tua bernama Mina yang merupakan teman ibu Connor yang sudah meninggal. Meskipun kini tempat itu sepi pengunjung, namun Connor masih bersemangat membersihkannya. Saat sedang bersih-bersih, Connor didatangi petugas Davis yang dulu menangkapnya. Davis memuji Connor yang memilih menjauh dari kegiatan kriminal, tidak seperti Gareth yang kini menjadi gembong narkoba. Connor pun berkata jika Davis mencari Gareth, Connor sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Gareth. Davis pun memberitahu kalau dia datang untuk menemui Connor. Dia hanya ingin berbicara dengan Connor. Namun Connor tetap menyuruh Davis untuk pergi. Davis pun meninggalkan kartu namanya dan kemudian pergi. Di dalam kantor polisi, King melihat kondisi robot Piper yang rusak. Cirelli lalu memperlihatkan rekaman terakhir robot Piper. King pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Pavani. Jangan sampai Pavani memberitahu orang lain kalau polisi sudah membunuh kakaknya. Hal ini bisa membuat semua orang tahu kalau polisi mendapatkan uang sogokan dari gembong narkoba. Di gedung balai serbaguna, di saat Connor membersihkan tempat sampah, Connor melihat Pavani yang bersembunyi di dalam kotak perlengkapan. Connor pun membawa Pavani menemui Mina. Di sini Pavani menceritakan semuanya yang dia lihat semalam. Pavani ketakutan, dia tidak tahu harus pergi kemana lagi. Connor pun sadar kalau Pavani adalah saksi dari kejahatan yang dilakukan oleh polisi. Saat ini Pavani pasti sedang diincar.
Tiba-tiba seorang polisi menggedor pintu balai. Mina pun menyuruh Connor membawa Pavani pergi lewat pintu belakang. Connor pun langsung membawa Pavani pergi. Namun di jalanan, mereka berdua tidak sadar kalau wajah mereka terekam kamera CCTV. Singkat cerita, King dan anak buahnya kemudian menemui Garrett untuk mencari Pavani. Garrett sudah tahu kalau semalam King membunuh Tarak menggunakan robot Piper. King pasti mencari Pavani untuk menghilangkan jejak. King memberitahu kalau saat ini Pavani pergi bersama Connor. King pun bertanya apakah Garrett tahu di mana Connor berada saat ini. Garrett menjawab kalau dia tidak tahu. Di tempat lain, Connor membawa Pavani ke dalam rumahnya. Mereka berdua lalu melihat berita di televisi mengenai Pavani yang hilang diculik. Di dalam berita, King berbohong dengan berkata kalau kakak Pavani tewas akibat overdosis. King berkata kalau Pavani pasti diculik oleh pengedar narkoba. King meminta semua warga untuk memberitahu polisi jika mereka melihat keberadaan Pavani. Melihat berita ini, Pavani pun marah karena berita itu bohong. Tiba-tiba layar televisi mengalami gangguan. Connor pun sadar kalau Pavani memiliki kekuatan bisa mengendalikan gelombang elektromagnetik. Pavani lalu memberitahu Connor kalau para polisi sudah datang ke tempat ini. Ternyata benar, di luar pasukan kepolisian bersama robot anjing datang menggerebek apartemen Connor. Connor dan Pavani pun langsung kabur lewat pintu belakang. Namun ternyata mereka dihadang oleh 2 robot guardian. Connor pun langsung menggunakan kekuatan listriknya menghancurkan 2 robot guardian itu. Pavani lalu merusak drone yang terbang di atas dengan gelombang elektromagnetik. Malam harinya, Connor mengajak Garrett ketemuan di dalam rumah makan. Connor meminta Garrett membantunya membawanya keluar dari kota ini dengan aman. Sebelum menjawab permintaan Connor, Garrett malah balik bertanya, kenapa Connor tidak mau ikut menjadi anak buahnya lagi seperti dulu, malah lebih memilih hidup menjadi petugas kebersihan. Connor pun menjawab kalau dia tidak seperti Garrett yang serakah ingin mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Garrett pun menjawab kalau dia tidak seperti yang Connor pikirkan. Garrett melindungi komunitas manusia super yang ada di kota ini. Dia melindungi dan membayar dengan layak setiap orang yang mau bekerja untuknya. Garrett sudah tahu kalau Connor ingin melindungi Pavani dari kejaran polisi. Garrett lalu menyinggung Pavani yang memiliki kekuatan elektromagnetik yang sangat langka. Garrett ingin merekrut Pavani menjadi anak buahnya. Garrett pun berkata jujur kalau selama ini dia selalu menyuap King agar manusia super yang ada di kota ini bisa hidup dengan tenang. Mendengar hal ini, Connor pun marah. Ternyata Garrett dan King itu sama saja. Garrett lalu berkata jika Pavani mau menjadi anak buahnya, Garrett akan melindungi Pavani dan memenuhi semua kebutuhannya. Namun dengan satu syarat, Garrett harus menghapus ingatan Pavani mengenai kematian kakaknya. Dengan begitu, Pavani akan bisa menjalani hidup dengan normal lagi. Sadar kalau ini adalah pilihan terbaik bagi Pavani, Connor pun merayu Pavani untuk menghapus ingatan mengenai kematian kakaknya agar Pavani bisa hidup normal lagi. Awalnya Pavani menolak. Pavani kemudian berkata kalau dia bersedia asalkan Connor mau menemaninya. Connor pun menyuruh Pavani tidak usah khawatir, dia akan menemani Pavani. Garrett kemudian membawa Connor dan Pavani ke rumah seorang wanita yang bernama Tamera yang memiliki kemampuan bisa menghapus ingatan. Ibu Tamera lalu menyuruh Pavani memegang tangan Tamera. Tiba-tiba mata Tamera berubah menjadi hitam, berusaha masuk ke dalam ingatan Pavani. Ibu Tamera menyuruh Pavani mengingat semua hal mengenai kakaknya. Dengan begitu, Tamera akan bisa menghapus semua ingatan Pavani mengenai kakaknya. Mendengar hal ini, Connor pun marah. Bukannya tadi Garrett berkata hanya akan menghapus ingatan saat kejadian kematian kakak Pavani. Kenapa sekarang malah menghapus semua ingatan Pavani mengenai kakaknya? Ibu Tamera pun menjawab kalau ingatan memiliki akar. Jadi semua ingatan tentang kakak Pavani harus dihapus agar tidak muncul lagi. Connor yang tidak terima pun berusaha menyadarkan Pavani, namun Maeve dan Shane menghalanginya dengan mengeluarkan api. Alat pendeteksi kebakaran pun menyala menyiramkan air ke segala arah. Connor yang marah kemudian mengeluarkan kekuatan listriknya, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan tersetrum. Connor kemudian membawa Pavani kabur dari tempat itu. Connor membawa Pavani menemui Mina. Connor meminta Mina membantunya pergi ke luar kota. Mereka bertiga pun berkendara menuju luar kota. Ternyata King dan anak buahnya melihat pergerakan mobil milik Mina yang sedang melaju menuju luar kota. Mereka yakin Mina pasti sedang membantu Connor dan Pavani pergi ke luar kota. King pun menghubungi Garrett, menyuruh Garrett menghabisi Pavani. Jika menolak, King akan menghabisi Garrett dan anak buahnya. Di jalanan, saat melewati kolong jembatan, mobil Mina dihadang oleh mobil Garrett dan anak buahnya. Garrett lalu memecahkan kaca mobil dan menyuruh semua orang untuk keluar dari dalam mobil.
Dari jauh, diam-diam King mengirim 2 robot guardian mengawasi mereka sambil memegang senjata sniper. Connor mencoba menyadarkan Garrett kalau para polisi hanya memanfaatkannya saja. Cepat atau lambat polisi juga akan menghabisi Garrett. Namun Garrett tidak peduli. Garrett kemudian mengacungkan senjata untuk membunuh Pavani. Garrett menyuruh Connor untuk minggir. Namun Connor menolak. Jika Garrett ingin membunuh Pavani, Garrett harus membunuh Connor terlebih dahulu. Garrett sebenarnya juga tidak tega membunuh kaumnya sendiri. Ditambah-tambah Garrett sudah mengenal Pavani sejak kecil. Garrett pun akhirnya menurunkan senjata mengurungkan niatnya. Melihat hal itu, King menyuruh anak buahnya mengaktifkan robot guardian untuk membantai mereka semua. Serangan ini pun membuat leher Shane tertembak. Garrett tertembak di bahunya, sedangkan Mina tertembak di dada. Connor, Pavani, dan Mina lalu bersembunyi di balik mobil, sedangkan Garrett bersembunyi di balik tembok. Maeve ingin menolong Shane, namun dia juga tertembak hingga tewas. Mina ternyata mempunyai kekuatan kebal peluru, sehingga dia tidak terluka. Garrett pun mengajak Connor dan Pavani pergi menggunakan mobilnya. Awalnya Connor menolak, namun Mina menyuruh Connor untuk pergi karena tidak ada pilihan lain lagi. Mina kemudian keluar mengorbankan diri menjadi pengalih perhatian. Para robot guardian pun menembaki Mina dengan peluru khusus hingga tumbang. Connor, Pavani, dan Garrett akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil. Mereka pun pergi menuju panti asuhan yang sudah terbengkalai. Di tempat lain, King dan anak buahnya datang ke lokasi penembakan. King mendekati Mina yang masih sadar. Melihat Mina yang sekarat, King menawarkan bantuan akan memanggil tim medis jika Mina mau memberitahu kemana Connor dan Pavani pergi. Namun Mina menolak memberitahu. Mina pun akhirnya tewas. Di panti asuhan, Connor dan Pavani membantu Garrett mengeluarkan peluru di bahunya. Connor lalu mengajak Pavani untuk kabur melewati perbatasan. Namun Pavani menolak karena hal itu percuma saja. Ujung-ujungnya King pasti akan bisa menangkap mereka lagi. Pavani tidak ingin kabur lagi. Pavani ingin melawan. Mendengar hal ini, Connor pun memiliki ide. Keesokan harinya, Connor menghubungi petugas Davis menyuruhnya datang ke sini. Ternyata selama ini petugas Davis juga benci dengan King yang menghalalkan segala cara untuk keuntungan pribadinya. Connor berkata kalau dia akan menyerahkan diri dan bersaksi di pengadilan untuk menjatuhkan King. Namun Davis berkata kalau hal itu akan sia-sia karena King sudah menyuap para hakim dan jaksa di kota ini. Davis pun bercerita kalau dulu petugas Alex pernah berusaha mengungkap kebusukan King, namun justru Alex sendiri yang dipecat dari kepolisian. Pavani lalu berkata kalau dia tahu robot anjing Piper selama ini merekam semua kejahatan yang dilakukan King. Davis memberitahu kalau King menyimpan robot Piper pribadinya di dalam rumahnya. Jika mereka bisa mencuri robot anjing itu, Pavani akan menggunakan kekuatannya untuk mengakses rekaman di dalam robot anjing itu. Garrett pun berkata kalau di dalam markasnya ada komputer yang bisa mereka gunakan untuk menyebarkan video kebusukan King kepada semua orang. Singkat cerita, Connor dan Garrett pergi ke rumah King menyamar menjadi petugas polisi. Istri King pun membukakan pintu, memberitahu kalau suaminya belum pulang. Istri King pun mempersilahkan Connor dan Garrett menunggu di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, King akhirnya pulang membawa robot Piper dan mengecasnya di dalam garasi. King pun terkejut melihat Connor dan Garrett sudah ada di ruang tamu. Di luar, Pavani menghack pintu garasi dan kemudian masuk untuk mengambil robot Piper. Di saat Pavani menyentuh robot Piper, robot itu pun aktif. Di kantor polisi, Cirelli mendapat sinyal peringatan dari robot Piper yang ada di dalam rumah King. Cirelli berusaha menghubungi King, namun King tidak bisa mengangkat handphonenya karena Garrett yang memiliki kekuatan telekinesis mengarahkan pisau di meja ke arah King. Cirelli lalu menelpon telepon rumah King. Istri King pun pergi untuk mengangkatnya. Connor kemudian pamit untuk pergi ke toilet. Ternyata Connor menemui Pavani, membantu Pavani mencuri robot Piper. Kini hanya ada Garrett dan King berhadapan di ruangan tamu. Secara mengejutkan, King menggerakkan pisau ke arah Garrett. Ternyata King juga manusia super yang memiliki kekuatan telekinesis. Garrett pun terkejut mengetahui fakta kalau King ternyata juga manusia super. Namun karena King selalu menyembunyikan kekuatannya, membuat Garrett bisa melawan King dengan mudah. Istri King kemudian datang membuat Garrett menghentikan aksinya. Istri King memberitahu ada telepon dari Cirelli yang melaporkan keanehan pada robot Piper. King yang baru sadar langsung bergegas menuju garasi, namun terlambat, robot Piper miliknya sudah tidak ada. Connor, Pavani, dan Garrett lalu membawa robot Piper ke dalam markas Garrett. Di kantor polisi, King mengerahkan semua anak buahnya pergi menuju markas Garrett. Di dalam markas Garrett, Pavani tidak melihat ada komputer di sini. Pavani pun sadar kalau Garrett telah membohonginya.
Gareth pun akhirnya mengaku kalau dia belum ingin mengungkap kejahatan yang dilakukan King karena hal itu bisa berdampak pada bisnisnya juga. Gareth akan menggunakan robot Piper ini untuk mengancam King agar King tidak memeras dirinya lagi. Gareth kemudian mengambil kepala robot Piper dan menyerahkannya kepada salah satu anak buahnya. Sebelum Gareth keluar, Connor memperingatkan Gareth kalau apa yang Gareth lakukan itu sia-sia, namun Gareth tidak peduli. Gareth kemudian keluar menemui King. Gareth menyerahkan robot Piper tanpa kepala. Gareth menyuruh King berhenti meminta uang upeti dan jangan lagi mencari Connor dan Pavani. Jika King menolak, Gareth mengancam akan menyebarkan semua rekaman di dalam kepala robot Piper ke semua orang. Gareth lalu menyuruh King dan anak buahnya untuk pergi dari sini. Bukannya menjawab, King malah menusuk perut Gareth di hadapan semua orang. King lalu memborgol Gareth dan menyuruh anak buahnya menggeledah markas Gareth. Di atas, Pavani dan yang lain terkejut melihat kejadian di bawah. Connor pun meminta anak buah Gareth menyerahkan kepala robot Piper, namun anak buah Gareth menolak. Pavani lalu memberitahu kalau dia melihat ada mobil wartawan di luar. Mereka bisa meminta bantuan wartawan untuk menyebarkan video kebusukan King. Anak buah Gareth pun akhirnya luluh dan menyerahkan kepala robot Piper kepada Connor. King dan anak buahnya kemudian menjebol masuk. Connor langsung menembakkan listriknya, namun perisai para polisi bisa menangkisnya. Seketika terjadi pertarungan sengit antara pasukan polisi dan para manusia super. King yang terpojok lalu mengeluarkan kekuatannya. Dia menembaki anak buah Gareth hingga tewas. Di saat Connor dan Pavani melewati lorong, mereka dikejar robot anjing. Connor pun menembakkan listrik, namun serangan itu tidak mempan. Robot anjing itu lalu mengeluarkan botol narkoba dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Connor. Pavani langsung menolong Connor. Ternyata Pavani bisa mengendalikan robot anjing itu. Dari belakang, Cirelli lalu datang membawa robot anjing yang lain. Pavani lalu menggerakkan robot anjing menghancurkan robot anjing yang dibawa Cirelli. Cirelli yang panik pun menembaki robot anjing itu. Salah satu tembakan mengenai perut Pavani. Dengan sisa-sisa tenaganya, Connor menggendong Pavani keluar dari dalam gedung. Sesampainya di luar, Connor memanggil para wartawan yang ada di sana. Steelman lalu mengaktifkan robot anjing untuk menyerang Connor. Beruntung Gareth bisa menghentikan robot anjing itu dengan kekuatannya. Petugas Davis kemudian datang menghentikan aksi para petugas polisi yang ada di sana. Seorang wartawan lalu memberikan kameranya kepada Pavani. Pavani langsung memegang kamera dan kepala robot Piper. Sementara Connor memberikan aliran listrik mengaktifkan kepala robot Piper. Pavani memindah semua rekaman di dalam kepala robot Piper ke dalam kamera milik wartawan. Singkat cerita, video kebusukan yang dilakukan King pun akhirnya disiarkan di televisi. King yang marah berniat menembak Connor, namun Gareth bisa menghalanginya. Setelah mendapatkan bukti, petugas Davis pun langsung menangkap King. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Balai Serbaguna kini ramai didatangi oleh pengunjung. Kini tempat ini dikelola oleh Connor yang dibantu Pavani. King akhirnya ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan korupsi. Gareth akhirnya juga ditahan. Di dalam penjara, Gareth melihat berita kalau narkoba Psyche masih beredar luas. Disinyalir narkoba itu diedarkan oleh pengedar baru yang berasal dari luar kota. Gareth pun tertawa melihat berita ini. Dan berakhirlah alur cerita film Code Egg Part 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jadi tukang bersih-bersih itu lebih mulia daripada menjadi gembong ya guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.